Banyak teman saya ngambil pesanan dari rumah ini, ternyata nggak ada yang mesen, terus diliatin sosoknya. Tapi kalau di kenyataan aslinya, Kapril itu bisa berkomunikasi gak sih? Nggak bisa. Aku nggak bisa sama sekali, dan aku juga, maksudnya dari Danur 1 tuh bener-bener nggak pernah punya pengalaman, nggak pernah ngeliat gitu-gitu kan. Nah, tapi karena aku memerankan karakter Risa yang indigo dan bisa berkomunikasi sama mereka, kan aku harus percaya. Dan aku harus bisa melihat itu adalah sesuatu hal yang normal. Nah, makanya aku banyak ngobrol sama Teh Risa. Waktu di Danur 1 tuh sempet kayak ada ritual ngebuka mata batin aku. Itu berhasil? Ngebuka mata batin tuh nggak kayak di film-film ya, yang kayak dibuka langsung ngeliat gitu. Tapi di muka mata batin tuh kita kayak dibikin lebih peka sama kehadiran mereka dan bisa ngeliat bayangan-bayangan gitu, bukan yang ngeliat jelas gitu. Terus ikut penelusuran Teh Risa, kan Teh Risa ada jurnal Risa tuh. Aku ikut penelusuran, masuk ke rumah kosong, sempet namanya tuh dinyurupin gitu, jadi kayak aku kesurupan, cuma aku masih kayak 50% sadar untuk si merekanya itu berkomunikasi sama timnya Teh Risa, apa yang mereka rasain gitu-gitu. Ya aku ikutan masuk ke dalam dunianya Risa gitu, yang tadinya aku sama sekali nggak pernah lihat, sama sekali nggak pernah ngerasa, jadinya punya pengalaman itu gitu. Sampai sekarang berarti masih terbuka dalam tanda kutip mata batinnya apa gimana? Mungkin aku bisa dibilang sekarang tuh lebih sensitif aja kali ya. Contohnya gimana sih? Kayak misalnya di suatu tempat, aku tuh bisa punya feeling atau punya perasaan gak enak kalau misalnya ada sesuatu dan ternyata pas ditanya-tanya, iya ini dulu bekas apa, ini dulu itu angker gitu. Nah kalau dulu tuh nggak ada mau tempat angker kayak apa, aku nggak ngerasain apa-apa. Bodoh amat gitu ya? Kayak nggak ada rasanya, nggak ada bedanya gitu. Kalau dulu tuh, kalau sekarang tuh kayak lumayan agak peka sama hal kayak gitu. Selama proses syuting ini, Kak Dito mungkin pernah ada ngalamin hal-hal horor atau gimana gak sih? Alhamdulillah. Pulang pagi ya? Itu horor sebagai pekerja. Hal-hal horor, hal mistis gitu ya. Alhamdulillah nggak ada sih. Soalnya juga kita tuh syutingnya bukan yang kayak di tengah hutan gitu atau di yang gimana-gimana gitu ya. Jadi emang di villa lah gitu atau di panggung pementasan gitu. Jadi mungkin akunya juga nggak yang kebawa suasananya gitu untuk kayak ngebayangin atau ngerasain yang gimana-gimana gitu untungnya. Dari Kaprili ngalamin kejadian aneh atau apakah gitu? Aku kalau di Danur The Last Chapter ini enggak sih ya, mungkin karena lebih rame. Karena kan aku selalu beradegan sama Dito, sama Z, sama Anya, sama anak-anak kecil itu, jadi selalu rame. Cuma di sebelum-sebelumnya pernah sih. Apa tuh Kak? Kayak waktu di Danur 2 itu Teh Risa aslinya tuh jadi cameo di dalam film. Terus kita syuting tuh di rumah sakit, terus di kamar mayat gitulah. Kayak rumah sakit yang udah gak kepake gitu, terus ada kamar mayatnya. Teh Risa tuh kalau ngobrol, dia aslinya ya, seenggak ekspresif itu kalau ngeliat hantu. Jadi kalau ngobrol sama kita, dia bisa yang kayak ngeliat terus balik lagi ke kita. Nah terus aku yang ketakutan kan kayak, kakak ada apaan sih di belakang aku, kayak ngeliat apaan sih, terus kayak enggak ada yang ngeliatin kita gitu. Atau waktu di Danur 2 tuh sempet kayak, kaki kamu ngerasain sesuatu gak? Ada yang gelendotan di kamu gitu-gitu. Itu Danur 2, jadi Teh Risa yang ngasih tahu aku. Terus Danur 3 ya kejadian mistisnya pas penelusuran sama Teh Risa itu. Sama pas syuting, kita tuh syuting di rumah angker dan itu udah terkenal di daerah situ rumah angkernya. Jadi pas kita mau order makanan, tukang ojeknya nggak mau. Kayak saya nggak mau nerima kalau dari rumah itu kecuali kalau ngambilnya dari rumah depannya. Jadi kita harus jalan ke rumah depannya ngambil di situ. Terus si tukang ojeknya cerita, banyak teman saya ngambil pesanan dari rumah ini ternyata nggak ada yang mesen. Terus diliatin sosoknya Kunti. Terus kayak ada penumpang mau naik gitu ya ke rumah itu, ternyata pas nengok udah nggak ada, padahal tadi ada penumpangnya gitu. Jadi kayak dapet kejadian horor dari abang ojek yang aku pesen karena dia ketakutan juga untuk nganterin makanan di situ. Nah jadi kan pas syuting di rumah itu aku kayak, waduh, ini berarti angker beneran nih gitu sih. Sempat jadi overthinking gak sih karena ada cerita-cerita itu Kaprili waktu pas syuting? Kalau aku jujur enggak, karena aku tuh tipe yang kayak ya udah kita hidup berdampingan di dimensi yang lain, ya udah terima aja dan nggak harus jadi ketakutan gitu, ya udah biasa aja. Emang orangnya aku nggak penakut sih, aku nggak penakut sama hantu ya, aku lebih takut sama begal. Manusia lebih serem ya. Iya benar. Kak Dito, tapi kan kalau bisa kita ngomongin Kak Dito baru masuk dengan karakternya Dimas di Danur The Last Chapter ini. Ada kesulitan gak sih pas waktu awal-awal reading atau kayak gimana gitu?
Mungkin kesulitannya justru tuh antara aku sama Z. Jadi di film MD yang sebelumnya ada film aku sama Z itu judulnya Ancika. Aku itu jadi kakaknya Z. Jadi om tapi umurnya deket gitu. Jadi mungkin figurnya seperti kakak adik. Dan di situ kita deket banget dan semenjak itu kita jadi main terus. Oke. Gitu main paddle bareng, terus sempat main Pokemon Unite bareng gitu di HP kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba pas ditawarin Danur ini, iya kamu akan menikah sama Z. Gimana? Gitu. Jadi kan pastinya banyak adegan-adegan romance yang harus kita lakuin kan. Oke, kalau gitu PR-nya gimana? Gimana supaya kitanya nyaman gitu. Karena ada kayak di trailer tuh ada adegan, ya aku ngelamar dia terus kita pelukan. Dan itu menjadi sesuatu yang challenging ternyata. Mungkin buat orang kalau misal aku nggak kenal gitu sama Z, mungkin itu akan jadi lebih gampang. Cuma karena sebelumnya hubungannya udah intens, saling respect gitu. Jadi buat, aduh sih gue pengen nyentuh lu cuma gak enak banget, izin ya kayak gitu. Jadi kayak harus dibiasain gitu. Sama buat kenalan sama karakter Dimasnya pastinya. Karena Dimas ini, dia itu nggak terlalu banyak interaksi sama dunia astral, dunia mistis gitu. Tapi gimana caranya Dimas ini bisa ngelindungin Riri dari gangguan-gangguan yang datangnya dari dunia mistis gitu. Ya, untungnya terbantu sama Teh Risa juga gitu. Jadi buat kenalan sama karakter Dimas yang seperti itu ternyata baru buat aku. Kayak gitu sih. Dari Kak Prilly kan harus sebagai memerankan sosok Teh Risa yang bakal ngelindungin si adiknya itu gimana sih? Karena kan harus ngejaga dari sosok-sosok yang ibaratnya nggak kasat mata gitu kan. Ya kalau sebenarnya Risa tuh selalu melakukan itu ya. Dia tuh karena satu-satunya di keluarga yang emang punya kelebihan bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi mau nggak mau kalau keluarganya itu mendapatkan gangguan, ya Risa lah yang bisa cari tahu gimana caranya supaya nggak digangguin lagi. Dari Danur 1, 2, 3 sampai 11 chapter ya intinya kayak gitu. Kebetulan juga Risa punya temen anak-anak bule ini, Peter CS yang emang itu tuh hantu baik lah ya istilahnya, yang selalu kayak ngasih petunjuk buat Risa dan emang udah temenan sama Risa tuh dari kecil gitu. Jadi ya kalau dari aku sendiri ketika syuting tuh justru malah tantangannya syuting sama anak kecil kali ya. Iya sih, yang energinya tuh nggak habis-habis kayak, dan kita syuting tuh bulan puasa yang dimana kayak kita udah lemas tapi anak kecil masih kayak wow gitu, dan kita harus jaga moodnya juga karena mereka juga adegannya banyak dan susah gitu. Jadi ya seru sih ngejaga untuk bisa dapat feel-nya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih dari Kak Prilly dan juga Kak Dito selama proses ngejalanin syuting ini ngerasa burnout kayak gitu? Pasti banget sih. Lagi Prilly. Pasti banget sih karena adegannya itu lumayan banyak teknis ya, kayak banyak teknis-teknis yang sebelumnya belum pernah aku alami di Danur-Danur sebelumnya gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.